Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, salamullah ala Taha. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah al-qawi sultanuh, al-wadih al-burhanuh, al-mabsud fil wujud karamuhu wa ihsanuh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil akhyar wa miftah babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fassalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Fa ya ibadallah ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di hari yang penuh dengan kemuliaan ini, di hari yang penuh dengan kebesaran, di hari yang penuh dengan keagungan, di hari yang penuh dengan keberkahan, yang dimana tepat pada hari ini Rasulullah SAW setelah beliau haji wada, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah SAW khataban nas fi yaumin nahri. Nabi Muhammad SAW pada satu waktu beliau berkhutbah di hadapan manusia fi yaumin nahri, pada hari Idul Adha. Ketika itu beliau berkata, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayu yaumin hada? Faqalu yaumun haram. Nabi Muhammad bertanya kepada para sahabat, ayu yaumin hada? Hari apa ini? Kemudian para sahabat menjawab, faqalu yaumun haram. Sahabat menjawab, ini hari adalah hari haram. Maksudnya ini hari adalah hari yang suci, ini hari adalah hari yang mulia. Faqala ayu baladin hada? Kemudian Nabi berkata, negeri apa ini? Tanah apa ini? Faqalu baladun haram. Para sahabat menjawab, ini adalah negeri yang mulia, ini adalah tanah yang mulia, ini adalah tanah yang suci. Faqala ayu syahrin hada? Kemudian Nabi bertanya kembali, bulan apa ini? Faqalu syahrun haram. Ini adalah bulan yang mulia, ini adalah bulan yang suci, ini adalah bulan yang agung. Faqala, kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram bihurmati yaumikum hada, yaumikum hada wa fi biladikum hada wa fi syahrikum hada. Kemudian Nabi Muhammad SAW beliau menjawab, sesungguhnya darah kalian haram, sesungguhnya harta kalian haram, kehormatan kalian haram atas saudara-saudara kalian, sebagaimana haramnya hari ini, sebagaimana haramnya tanah ini, dan sebagaimana haramnya bulan ini. Begitu mulia, begitu agung ini hari yang penuh dengan kemuliaan. Oleh karenanya beruntunglah hamba-hamba yang menghidupkan ini hari dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini adalah hari yang dimana disebut dengan Idul Adha, yaitu hari berkorban. Saudara-saudara kita yang berada di haji, mereka sedang pergi haji, mereka sedang melaksanakan ibadah, mereka sedang menyempurnakan rukun Islamnya. Adapun kita yang tidak berhaji, kita duduk di sini melaksanakan sholat Id, kita berkorban, yang dimana ini semua diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang dimana ini semua adalah millah daripada ajaran Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Muhammad SAW
pernah ditanya tentang korban, beliau berkata, hadihi sunnatu abikum Ibrahim, ini adalah sunnah ayah kalian, ini adalah sunnah bapaknya para nabi, yaitu sunnah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang dimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam beliau adalah bapaknya para nabi, bapaknya para rasul. Bukan hanya Nabi Ibrahim, para nabi, para rasul, mulai dari zaman Nabiullah Adam telah Allah perintahkan untuk berkorban. Tetapi kurban yang kita maksudkan di sini adalah sebagaimana kurban yang diajarkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang dimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam setelah sekian lama beliau tidak memiliki anak, Allah karuniai beliau seorang anak yang tampan, seorang anak yang dimana dari anak itulah akan lahir pemimpin akhir zaman, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak itu adalah Nabiullah Ismail alaihissalam. Lagi disayang-sayangnya itu anak, lagi dicinta-cintanya itu anak, lagi dimanja-manjanya itu anak. Kemudian pada suatu malam Nabiullah Ibrahim mendapat ru'yah dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang dimana Allah datang dalam tidurnya. Kemudian Allah berkata, wahai Ibrahim, sembelihlah, korbankanlah engkau punya anak. Maka seorang nabi yang taat kepada Allah, seorang nabi yang patuh kepada Allah, beliau tidak membantah perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dikatakan dalam kitab Nasihatul Ibad, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwasanya Nabiullah Ibrahim menjadi Khalilullah, Nabi Ibrahim menjadi kekasih Allah, itu karena 3 perkara. Yang pertama, Nabi Ibrahim lebih memilih perintah Allah daripada perintah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah perintahkan untuk menyembelih anaknya, beliau tidak bertanya, ya Allah, aku setelah sekian lama tidak punya anak, setelah punya anak kenapa kau perintahkan aku untuk mengorbankan anakku? Kenapa aku seorang ayah harus menyembelih anakku? Tidak ada kata-kata itu keluar dari lidah beliau. Ketika beliau mendapatkan perintah, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Maka datanglah Nabiullah Ibrahim mendatangi anaknya Nabiullah Ismail. Wahai anakku, sesungguhnya Tuhanku telah memerintahkan kepadaku untuk menyembelihmu. Apa jawaban seorang anak yang taat kepada Allah? Jawaban seorang anak yang patuh kepada Allah. Seorang anak tersebut tidak berkata, wahai ayah, aku anakmu, kenapa kau sembelih aku? Tidak. Tetapi anak yang taat, anak yang patuh kepada Allah, dia berkata, wahai ayah, jikalau memang itu diperintahkan oleh Allah, maka aku siap, aku ridha, aku ikhlas. Maka Nabiullah Ibrahim membawa anaknya Nabi Ismail di tempat penyembelihan. Ketika akan disembelih Nabiullah Ismail alaihissalam, beliau meminta 3 permohonan. Wahai ayah, sebelum engkau sembelih aku minta 3 permintaan. Apa itu wahai anakku? Nabiullah Ismail berkata, yang pertama, wahai ayah, tajamkan engkau punya pisau agar nanti aku tidak merasakan sakit. Yang kedua, wahai ayah, palingkan engkau punya muka dan tutup aku punya mata. Jangan sampai nanti ketika engkau melihat wajahku, engkau akan ada rasa iba dan rasa kasihan kepadaku. Yang ketiga, wahai ayahku, tolong lepas dan copot pakaianku. Jikalau nanti pakaianku kena darah ketika pakaian ini sampai kepada ibu akan tersedih. Akhirnya Nabiullah Ismail dengan penuh keteguhan, dengan penuh kekokohan iman dan kekuatan iman kepada Allah, beliau pun segera ingin melaksanakan perintah Allah. Tetapi ketika pisau tersebut telah sampai di urat Nabiullah Ismail alaihissalam, maka dengan izin Allah, Allah mengganti Nabiullah Ismail alaihissalam dengan apa? Allah ganti dengan seekor domba yang berasal dari sorga. Oleh karenanya Nabiullah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau pernah ditanya tentang 5 makhluk, yang dimana 5 makhluk ini tidak punya bapak dan tidak punya ibu. Kemudian beliau menjawab, 5 makhluk yang tidak punya bapak dan tidak punya ibu. Yang pertama Nabiullah Adam alaihissalam. Yang kedua adalah tongkat Nabiullah Musa yang berubah menjadi ular. Yang ketiga untanya Nabiullah Saleh. Yang keempat yaitu kambing Nabiullah Ismail alaihissalam. Ketika Nabi Ismail akan disembelih, Allah ganti dengan seekor domba yang berasal dari sorga. Karena ketaatan dan kepatuhan Nabiullah Ibrahim, Allah ingin menguji seberapa taat kekasihku Ibrahim kepadaku. Tetapi beliau begitu taat dan begitu patuh kepada Allah. Nabi Ibrahim menjadi kekasih Allah karena beliau lebih taat kepada perintah Allah daripada perintah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Beda dengan kita. Kalau kita lebih taat kepada perintah makhluk daripada perintah Allah, kita lebih taat kepada perintah bos daripada perintah Allah, kita lebih taat kepada perintah perusahaan daripada perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mengabaikan perintah Allah dan lebih memilih perintah-perintah selain Allah. Kita mengabaikan perintah Allah
dan lebih memilih lebih memilih menjalankan perintah perusahaan, perintah bos. Jikalau perintah bos segera dengan cepat kita laksanakan, tetapi perintah Allah kita tunda-tunda. Makanya kita tidak menjadi kekasih Allah. Nabi Allah Ibrahim menjadi kekasih Allah karena beliau mendahulukan, mengutamakan, mengedepankan perintah Allah daripada perintah-perintah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Nabi Allah Ibrahim menjadi kekasih Allah. Kenapa? Karena beliau tidak risau, beliau tidak gelisah dengan sesuatu yang telah menjadi tanggungan Allah, yaitu rizki. Nabi Ibrahim tidak mikir besok mau makan apa, besok lapar apa kenyang, tidak. Karena beliau tahu rizki telah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kita. Kita pagi, siang, sore, malam mencari uang. Pagi, siang, sore, malam cari harta, cari pangkat, cari jabatan, cari tahta, cari kekuasaan. Sehingga kita punya waktu habis dengan urusan-urusan dunia, sehingga tidak ada waktu kita untuk akhirat. Saudara-saudara, rizkimu telah dijamin oleh Allah. Maka jangan ada kerisauan, jangan ada kegelisahan dalam hatimu atas segala sesuatu yang telah dijamin dan telah menjadi tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini rizkimu 1 juta, walaupun engkau tidak keluar rumah, engkau akan mendapatkan engkau akan mendapatkan 1 juta. Hari ini rizkimu 10.000, dari pagi sampai pagi engkau cari uang, 10.000 yang engkau dapatkan. Nabi Ibrahim menjadi kekasih Allah karena beliau tidak pernah risah, tidak pernah gelisah dengan segala sesuatu yang telah menjadi tanggungan Allah, yaitu rezeki. Jangankan kita, hamba-hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, satu waktu beliau berada di tepi sungai. Beliau melihat ada seekor semut yang membawa sebuah gandum. Kemudian itu semut masuk ke dalam sungai. Tiba-tiba ada seekor katak. Ini semut masuk ke dalam mulut itu katak. Ini katak masuk ke dalam sungai. Ini katak kemudian keluar. Dia keluar dari sungai, dia buka mulutnya, keluar itu semut. Sudah tidak ada ini gandum. Nabi Sulaiman alaihi salam bertanya, wahai semut, tadi engkau masuk ke sungai bawa gandum, keluar dari sungai sudah tidak ada ini gandum. Ada apa ini wahai semut? Itu semut menjawab, wahai Nabi Ismail, aku diperintahkan oleh Allah untuk memberi rizki seekor cacing yang buta yang ada dalam sungai tersebut. Di dalam itu sungai ada sebuah batu. Dalam batu itu ada seekor cacing yang buta yang tidak bisa mencari rizki. Maka aku diperintahkan, aku diutus oleh Allah untuk membawakan rizki ini cacing yang buta. Kemudian Nabi Ismail berkata, kemudian Nabi Allah Sulaiman berkata, apakah engkau mendengar apa tasbih, apa pujian itu cacing kepada Allah? Ini semut berkata, iya aku mendengar. Apa tasbih itu cacing? Apa tasbih itu cacing? Itu cacing berkata, segala puji bagi Allah yang telah menjamin rizkiku seekor cacing yang buta. Kalau aku saja dijamin rizkinya, maka bagaimana dengan hamba-hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu yang kedua. Nabi Allah Ibrahim menjadi kekasih Allah karena tidak pernah risau, tidak pernah gelisah dengan segala sesuatu yang telah menjadi tanggungan Allah. Yang ketiga, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, beliau tidak pernah makan sendiri. Setiap makan selalu bersama-sama. Karena 3 hal inilah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menjadi kekasih Allah. Oleh karenanya, saudara-saudara, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah, contohlah engkau Nabi Allah Ibrahim. Jadikan beliau sebagai teladan kalian, uswah kalian, qudwah kalian dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara sekalian, para nabi, para rasul, mereka bukan hanya mengorbankan harta, bahkan mereka mengorbankan nyawa, jiwa, darahnya. Untuk apa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak diperintahkan apa-apa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak disuruh mengorbankan jiwa kita, nyawa kita, darah kita, tetapi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengorbankan harta kita di jalan Allah, untuk mengorbankan kedua mata kita, memandang hal-hal yang dihalalkan oleh Allah, memandang hal-hal yang diridhai oleh Allah. Oleh karenanya korbankan kedua matamu untuk memandang hal-hal yang diridhai oleh Allah. Korbankan lidahmu untuk berzikir kepada Allah, untuk bersalawat kepada Rasulullah, untuk membaca Quran. Korbankan kedua telingamu untuk mendengar nasihat, untuk mendengar Al-Quran, untuk mendengar hal-hal yang baik. Korbankan kedua tanganmu untuk menolong sesama saudaramu, untuk memberi makan orang-orang yang lapar, untuk memberi pakaian orang-orang yang telanjang. Saudara-saudara, kelak di akhirat engkau akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi diceritakan bahwasanya ada satu orang yang dimana ketika ini orang akan dimasukkan ke sorga, tiba-tiba Allah berkata, wahai malaikat, jangan kau masukkan dia ke sorga, karena dulu ketika aku lapar, dia biarkan aku kelaparan. Malaikat berkata, ya Allah, bagaimana mungkin engkau bisa lapar ya Allah? Engkau maha apa? Engkau maha hidup. Engkau tidak butuh makan, engkau tidak butuh minum ya Allah. Bagaimana mungkin engkau kelaparan?
Apa kata Allah? Sesungguhnya aku selalu bersama orang-orang yang lapar. Oleh karenanya saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, apabila kita belum sanggup mengorbankan jiwa, apabila kita belum sanggup mengorbankan darah, maka setidaknya korbankan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Peduli kepada para fuqara, peduli kepada para orang-orang miskin. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abal yatama wal masakin. Nabi Muhammad adalah bapaknya anak-anak yatim. Nabi Muhammad adalah bapaknya orang-orang fakir, bapaknya orang-orang miskin. Sampai-sampai Nabi Muhammad berkata, ana wa kafilul yatim fil jannah hagada fa asyara bis sababi wal usta. Kata Nabi, aku kelak di akhirat bersama orang-orang yang mengurus anak-anak yatim. Aku kelak di akhirat, jarakku dengan itu orang hagada seperti ini, sambil beliau mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengahnya. Oleh karenanya perhatikan anak-anak yatim, perhatikan para fuqara, dan perhatikan para masakin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita Allah jadikan kita hamba-hamba yang bisa yang bisa mengorbankan, bisa mengeluarkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak ada harta yang bisa menyelamatkan seseorang dalam kubur kecuali harta yang dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Idza mata ibnu Adam in kata amaluhu illa min thalatha, shadaqatun jariyah, al ilmu yantafa'u bih, wa waladun salih yad'ulah. Apabila manusia wafat, apabila manusia meninggal, terputus seluruh amal hidupnya kecuali 3. Yang pertama sedekah jariyah, mengeluarkan harta di jalan Allah untuk masjid, untuk pondok pesantren, memberi makan orang-orang yang susah, orang-orang yang kelaparan. Tidak ada harta yang bisa menyelamatkan seseorang dalam kubur kecuali harta yang dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya keluarkan hartamu di jalan Allah, peduli kepada para fuqara, peduli kepada masakin, karena ini adalah sunnah dan ajaran Nabi Muhammad serta sunnah dan ajaran Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sedangkan ajaran Nabiullah Ibrahim, ajaran Nabi Muhammad adalah ajaran Nabiullah Ibrahim. Nabiullah Ibrahim ajarannya adalah ajaran Islam. Sebagaimana dikatakan dalam Al-Quran, millata Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Ajaran Nabiullah Ibrahim adalah ajaran yang lurus, ajaran yang suci, dan tidaklah termasuk ajaran Nabiullah Ibrahim adalah ajaran-ajaran yang musyrik. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Allah jadikan harta kita bermanfaat bagi sesama saudara kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wansitu la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa sabiha Ibrahim bani wa Yaqub ya bani ya inna Allah astafa lakumuddin wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ya ayyuhal hadirun, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fi al-'ilmi wa dhikril hakim fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahil ahad, wassalatu wassalam ala man fis sama ismu Ahmad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah shalla ala nabiyhi qadima. قال الله تعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد افتح باب رحمة الله هذا ما في علم الله صلاة وسلام من دائما من ملك الله وعلى آله وصحبه وسلم أدى كل ذرة ألف مرة اللهم إنا نسألك خير الأسئلة وآخر الدعاء وآخر النجاة وآخر العمل وآخر الحياة وآخر الممات وثبتنا وثقل موازانا وحقق إيمان وأنت مولانا فنصر القوم الكافرين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر المسلمين والمسلمات فإنك خير الناصرين اللهم ارحم المسلمين والمسلمات فإنك خير الراحمين اللهم ارزق المسلمين والمسلمات فإنك خير الرازقين اللهم افتح للمسلمين والمسلمات فتوحات الأرشية ورحمة والبركة والهداية والعناية والموت لدين الإسلام فإنك خير الفاتحين. فيا عباد الله أن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه.
صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي زلنا بسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة